Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa makanan terbaik manusia menurut kalian? Apakah daging, ataukah sayuran, ataukah biji-bijian dan buah-buahan? Kira-kira mana makanan terbaik manusia? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin membaca sebuah kutipan yang terdapat di dalam buku The Ministry of Healing, halaman 295, paragraf yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa untuk mengetahui makanan yang terbaik, kita harus mempelajari makanan manusia dari rencana Allah yang mula-mula. Apa artinya? Artinya, untuk kita tahu apa makanan terbaik manusia, kita harus tahu apa makanan manusia dari rencana Allah yang mula-mula. Saya ingin kita sama-sama membuka dari kitab Kejadian pasal yang pertama. Kita semua tahu bukan bahwa pasal yang pertama dari kitab Kejadian ini berbicara mengenai penciptaan, yaitu asal-usul segala sesuatunya ada di bumi ini, tempat kita saat ini. Dan di pasal ini juga Tuhan sudah memberitahu apa makanan terbaik yang Tuhan berikan kepada manusia. Mari kita sama-sama buka Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi apa makanan terbaik manusia yang Tuhan sudah rencanakan dari mula-mula? Makanan terbaik manusia adalah biji-bijian dan buah-buahan. Tetapi, benarkah di buah-buahan dan biji-bijian kita bisa mendapatkan nutrisi yang lengkap? Mari kita mendengarkan penjelasan yang satu ini. Sebenarnya tubuh kita membutuhkan kandungan nutrisi yang lengkap, yang setidaknya ada karbohidrat, vitamin dan mineral, lemak dan minyak, ada protein, dan kita butuh juga serat. Apakah semuanya benar ada di biji-bijian dan buah-buahan? Ya. Coba kita perhatikan, jika kita ingin mendapatkan karbohidrat, kita bisa dapatkan di jagung, beras, gandum, pisang, apel, dan lain-lainnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan protein? Bukankah protein itu lebih banyak ada di ikan ya? Nah, saya akan buktikan bahwa protein ada juga di biji-bijian dan buah-buahan. Di mana saja? Ada di kacang almond, kacang kedelai, pisang, jambu, dan lain-lain. Di sana kita bisa mendapatkan protein. Bagaimana dengan vitamin dan mineral? Jelas, kita semua sudah tahu. Buah tentu banyak vitamin dan mineralnya. Begitu juga dengan biji-bijian. Tetapi bagaimana saya bisa mendapatkan lemak dan minyak dari biji-bijian dan buah-buahan? Tenang, kita masih bisa mendapatkannya, yaitu dari kacang hijau, ada almond, mente, alpukat, serikaya, durian, dan lain-lain. Di sana kita bisa dapatkan lemak dan minyak. Lalu bagaimana dengan serat? Ya, tentu saja kita tahu. Serat ada banyak juga di biji-bijian dan buah-buahan. Contohnya, ada kacang merah, ada jagung, ada pir, ada kiwi, jambu biji merah, dan lain-lain. Jadi dari sini kita tahu bahwa jika ada orang yang mengatakan bahwa, wah kalau makan biji-bijian dan buah-buahan, bagaimana gizi kita tercukupi? Ingat, apa makanan pertama yang Tuhan berikan kepada manusia? Yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Dan Tuhan tahu, di dalam biji-bijian dan buah-buahan tentu mengandung semua nutrisi yang lengkap. Ada juga beberapa orang bertanya, lalu omega 3 dapat dari mana? Tenang, omega 3 pun kita masih bisa dapat di flaxseed ataupun chia seed.
Jika kalian belum tahu, kalian bisa cari juga di internet. Kira-kira apa saja yang bisa kita dapatkan dari biji-bijian ataupun buah-buahan. Tapi dari sini kita tahu bahwa di dalam biji-bijian dan buah-buahan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita ada di sana. Sekarang saya mau bandingkan dengan produk hewani. Atau kita bisa bilang, ya kita makan daging. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang mengatakan kita harus makan daging. Karena kalau tidak makan daging, nanti kalian gak bergizi. Benarkah demikian? Malah, saya ingin buktikan bahwa di daging kita tidak bisa mendapatkan serat. Padahal serat sangat dibutuhkan dalam tubuh kita. Untuk apa saja? Salah satunya adalah untuk melancarkan kita punya pencernaan. Nah, sistem dari serat ini saya bisa menggambarkan seperti ikan sapu-sapu. Kalau ada yang tahu ikan sapu-sapu di akuarium, dia bagian sapu-sapu bersih-bersih gitu kan di akuarium. Hal yang sama dengan serat. Salah satu fungsi dari serat adalah dia untuk membersihkan kita punya pencernaan. Itulah kenapa serat itu begitu penting. Tetapi di daging kita tidak bisa temukan. Apalagi karbohidrat kita juga susah mau temukan di produk hewani. Oleh karena itu, kita bisa percaya bukan kali ini bahwa makanan terbaik yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu buah-buahan dan biji-bijian, memang itu benar. Karena terbukti bahwa kandungan nutrisi yang lengkap ada di buah-buahan dan biji-bijian. Jadi janganlah kita takut untuk mengkonsumsi buah-buahan dan biji-bijian karena kita merasa, bagaimana saya bisa dapat proteinnya, bagaimana saya bisa mendapatkan lemak, lalu bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan omega 3 dan seterusnya. Karena kita sudah buktikan tadi, bukan? Dan dari sini saya ingin mengingatkan kita semua pada sebuah kisah yang terkenal, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azarya. Di dalam Daniel pasal yang pertama, mereka menolak makan makanan raja yang pastinya makanan raja itu enak, mewah gitu kan. Tetapi mereka meminta makanan yang sederhana. Dan lihat apakah mereka jadi kurus, kelihatan tidak bergizi, lalu akhirnya mereka jadi tidak pintar. Tidak, bukan? Kita bisa lihat bagaimana luar biasanya Tuhan menggunakan mereka yang tidak memakan daging. Kiranya renungan pada petang hari ini boleh mengajak kita bersama-sama untuk bisa membiasakan diri kita untuk makan makanan yang semula yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Marilah kita mulai melatih diri kita untuk menyukai, menyenangi makanan terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.